Para pemilik KTP, gua kali ini bersama dengan Adam. Wis, Yes. Pak Nyos. Halo Adam. Halo Bang Denis, apa kabar Pak? Yo, ya begini masih di rumah aja. Kita menggunakan teknologi tingkat tinggi. Tingkat tinggi ya, Tapi gak kita nggak level yang makin iya, rendah. kita nggak bisa ketemu. Betul, kita nggak bisa ketemu. Jadi kita gunakan teknologi tingkat tinggi. Yap. So, para pemilik KTP. Nah, gua nyebut pendengar gua pemilik KTP Nah, dah. ini bagus nih, gue Jadi mau nanya orang- nih, boleh nggak kalau gue langsung nanya? Boleh. Kenapa lu Boleh, apa ya? pilihnya pemilik KTP gitu? Kenapa Karena nggak pengguna KTP atau nggak pembeli KTP atau nggak pendengar KTP, pemirsa KTP? Kan banyak tuh kata-kata tuh. Kenapa lu pilihnya pakainya pemilik KTP? Oke, kenapa? Kan yang punya lu nih acara nih programnya nih. Betul. Kenapa gue bilang kayak gitu? Makanya gue bagikan menjadi dua. Gua yang punya KTP, sedangkan kalian pendengar kita adalah pemiliknya. Karena kalau misalnya KTP ini disiarkan tanpa ada pemiliknya, nggak laku, Dam. Satu. Yang kedua, kenapa nggak bilang pengguna? Karena KTP jarang sekali digunakan untuk hal-hal yang sebenarnya, misalnya kalau ATM digunain. Tetapi kalau KTP itu udah punya dengan usia yang tepat, ya udah dia punya jadi kepemilikan dia milik KTP. Jadi buat gua podcast ini adalah milik semua orang yang punya KTP. Makanya bahasannya bahasan 17 ke atas. Ada. Sakti nggak gua? boleh. Gila, gua sebagai konseptor udah cukup luar biasa nggak? Wah, sebagai konseptor. Cakep. Eh. Bentar, tapi gue mau nanya lagi nih. Lu bilang tadi 17 ke atas, 17 ke atas. Tapi yang di bawah gue gak boleh denger dong. Untuk case tertentu memang ada yang boleh, ada yang enggak. Karena gue kadang juga suka nyerempet-nyerempet hal yang 17 ke atas sih, Dam. Dan mungkin 21 ke atas. Oh. Karena kan gue udah tua. Jadi gue suka nyerempet-nyerempet hal yang kayak gitu. Jadi hitungannya tuh suka berbicara tentang hubungan pasutri, pernikahan, perceraian, dan bahkan sampai gaya-gayaan. Itu suka. Waduh, berat ya. Iya, jadi. Waduh, omongannya. Aduh. Jadi buat gua campur lah. Ya, semoga Campur ya. tapi sih kalau misal memang udah sampai mengarah yang kayak begitu, gue sih belum udah 5 episode ya yang keluar. Kayaknya belum ada yang ke situ ya. Lu udah Belum. bikin 5 episode yang 17 tahun ke atas. Belum. Yang terakhir kata-katanya juga kadang kasar, Dam. Kayak misalnya kemarin Bung Oh. Ruben kan ngomong, "Wah, ini ngehe nih," gitu kan. Itu kasar gitu kan. Iya. kan? Padahal itu sebetulnya ungkapan yang normal buat dia gitu kan. Iya, buat dia. Karena kan Iya, bukan untuk menghina atau apa, tapi memang celetukan-celetukan yang Iya. asik aja dipakai Iya. gitu. Sama halnya kayak misalnya, wah ini anjing banget sih gitu loh. Tapi kan kalau kita, apalagi kita tahu kan di kalangan kita agak susah menggunakan kata-kata kayak gitu. Sulit. Iya. Ntar orang jadi salah persepsi gitu ya. Iya, sebenarnya sih mereka aja yang kaku lah kayak BH baru gitu. Jadi buat gue, Bukan kayak kan, oh iya bener. Gue gak pernah cobain sih. Gue gak tahu. Mulai Oh, gua nyerempet-nyerempet nih ya. gue pakai. Gue pernah gua pakai. buat masker. Biasa buat gue kalau masker. bilang kaku tuh arahnya ke kanebo Kanebo. kering. Kanebo. Iya. Kalau Kalau lu gua pakai ilustrasinya BH. lebih naik ya. Iya, Jenjang umurnya gitu. lebih berguna gitu, ya kan? Karena Lebih kalau berguna misalnya, BH daripada kanebo. iya dong, bener dong. Iya Nggak kan? coba. Mau lanjutin abangnya nih. Sekarang gue mau tanya sama lo, kalau orang misalnya nggak ada BH, masa ditutupin kanebo? Tapi kalau misalnya nggak ada kanebo, bisa ngelap pakai BH. Tuh. Cuma kan itu lu pakai dalam satu konteks. Sekarang coba gue balikin. Lu mau cuci mobil terus pakai kanebo. Lu mau cuci mobil pakai BH. Kalau kanebo nggak ada, ya nggak ada rotan akan pun jadi. Kalau misalnya nang BH nganggur, Ya gitu. Ya gitu juga sama kalau nggak ada BH, kanebo pun jadi. enggak. Kalau nggak ada BH, biasanya pakai lakban, nggak mungkin pakai kanebo. Tuh. Waduh, nempel gitu dong. Iya, makanya jadi lakban ujungnya. Biar nggak muncul gitu. Oke, sekarang kita mau bahas masalah hal yang sebenarnya ya ini kan di acara ngebanting nih, Dam. Kita ngobrol bareng yang nggak penting lah. Kita udah kelihatan lah intronya di depan udah nggak penting, dari BH makan heboh gitu. Gak penting banget. Nah, kita mau bahas Ngomongin, iya. bahas tentang masalah sekolah. Atau lu ngapain aja di sekolah nih, Dam? Karena gue pernah denger bahwa dari narasumber terdekat lu, katanya lu tuh dulu diem nonjok burung orang. Itu gimana coba? Oh iya bener.
Itu kok lu bisa gila, nonjok? gila. Kok lu berarti memang ahli nangkap burung atau apa? Coba Dam, coba bisa cerita gak lu gimana tuh ceritanya? Wah, gile gile. Bener-bener. Jadi gini-gini. Sebenarnya tuh tadi itu memori sudah terlupakan ya. Gue udah nggak inget tuh sama sekali tuh. Jadi Iya, iya. ya ini buat para pemilik KTP sekalian ya. Tadinya tuh sebetulnya Ah, sebelum kita ya kayak siaran gini, udah ada omongan gitu. Ntar mau ngomongin apa ya? Ya cobalah kita nanti ngomongin dikit-dikit soal sekolah. Terus gue pikir, sekolah gue, kehidupan gue di sekolah apa yang menarik ya? Gue pikir-pikir kayaknya biasa-biasa aja gitu. Gue coba ah. pikirin konten apa yang bisa gue bawain. Dia ingetin soal ini. Wah, ya bener-bener pecah sih. Oh iya, Oke, bagus. oke. Coba. Kita masuk ke dalam cerita nih ya. Ke dalam cerita. Iya. Oke. Enggak, tunggu dulu. Itu burung akhirnya betelor pecah atau itu dulu? Lu ceritain dulu burungnya gimana itu? Aman. Oh, sekarang sih dia sedang di dalam proses ya. Sedang, sedang di Seenggak-enggaknya udah dalam proses. menemukan sarang, udah ketemu, udah ketemu, udah sah. Cuma akan sukses dalam menghasilkan. Nah, itu sedang kita lihat nih. Oh, Dalam iya. beberapa jangka waktu ke depan apakah akan berhasil Iya. apa enggak nih? Kita lihat. Apakah itu burung subur ya kan apa enggak? Nah, Iya, kita lihat bejekannya Adam tuh berpengaruh keras gak? iya, sangkutannya masa depan nih dan ntar lagi antara gua dituntut apa enggak kayak itu kan. Ya, oke. Gimana tuh ceritanya? Coba cerita dong. Oke, jadi gini, untuk masuk dalam suatu cerita yang bagus perlu ada setting yang bagus juga. Kita perlu tahu Oke. latarnya nih. Jadi gini, Gimana? gue waktu itu lagi SMP 1. Terus gue punya Ah. kakak kelas yang SMP 3. Nah, kakak kelas ini sebetulnya gue pernah ketemu waktu di taman komplek. Jadi dia tuh rumahnya nggak gitu jauh dari gue. Kita ketika tinggal satu Oh. komplek. Nah, kita untuk biar lebih gampang ngomongnya sebut aja namanya Peter lah ya. Iya, si Peter. Oke. Nah, si Peter ini. Nah, si Ah, Peter ini tinggal satu komplek sama gua gitu kan. Hmm. Nah, si Koko Jadi memang Peter udah ini kenal. Jadi memang udah kenal. kenal banget sih, nggak cuma kayak Tahu. pernah lihat, pernah interaksi lah itu. Main basket Terus. atau kalau nggak salah gitu. Terus akhirnya ketemu Hmm. di sekolah, oh ternyata dia kakak kelas gua gitu kan. Terus ya pas SMP tuh sebetulnya lumayan populer, terkenal. Karena gua kan waktu SMP gitu masih cute-cute gitu. Wih, serius. Sampai sekarang juga masih sih. Walaupun Apa? yang Lo tau nggak waktu pas lo bilang lo cute, itu si Peter cerita sama gua. Kok masa ada anak buaya bentuk manusia datang? anak buaya cute loh. Iya. Terus. Iya. Ya, lanjut kan. Jadi, nah ternyata ini orang itu tanpa sepengetahuan gue ternyata sudah belajar bela diri. Dan dia terkenal Oh. di antara kalangan teman-temannya jago berantem gitu lah. Cukup ditakuti Oh, oke. lah oleh teman-teman seangkatannya. Tapi itu kan gue nggak tahu kan gue nggak temen Iya. dekat sama dia. Beda angkatan juga tuh. Lo tau cuman main Nah. basket gitu ya? Ya tahu main basket, orang satu komplek. Pernah satu angkot bareng waktu pulang gitu kan. Jadi kalau pulang Oke. sekolah, gue naik angkot tuh, nyampe di komplek. Nah kadang-kadang di angkot itu bisa bareng sama dia pas pulang. Ya. Nah, yang lucunya adalah ini orang ternyata akhirnya satu gereja juga sama gua. Oke. Satu gereja sama gua. Terus kita di dalam satu komunitas juga tuh. Dan dia bawa temannya. Nah, di sini dia yang uniknya nih. Jadi Nah. temannya ini, teman sekomplotan dia, tiba-tiba nanya sama gua, Dam, Nah. Dam, kok lu berani banget sih, Dam? Gua nengok kan. Maksud dia katanya berani apaan nih? Ngomongnya lagi di gereja kan. Ngomong berani apaan gitu. Terus gue tahu juga nih orang kan kayak raga bandel-bandel setengah gitu kan temennya kan. Terus gue tanya, berani apaan? Iya, kok lo berani sih? Onjok bijinya Peter. Terus gue langsung bingung. Hah? Onjok bijinya Peter. Gue bengong gitu kan, gue bengong. Karena gue gak inget apa-apa gitu. Gue gak tahu apa-apa. Gue bahkan sekarang pun gue lupa waktu itu gue responnya apa gitu kan. Ngomong apa gitu. Mungkin gue bilang gue lupa kali ya. Atau gue nggak tahu. Nah akhirnya usut gitu ternyata si Peter ini cerita ke temennya bahwa gue itu pernah nunjuk bijinya. Nah yang lucunya adalah ketika akhirnya gue sama Peter mulai berteman dekat dan akhirnya ngobrol-ngobrol, sampailah satu
titik kita ngobrolin soal ini nih. Iya, terus. Kejadian ini kan. Terus pas ngobrolin ini, gue bilang gue nggak inget, gue nggak tahu apa-apa. Jadi lo mau bahas itu pun gue cuma bisa mengimajinasikan gitu kondisinya, karena gue nggak inget. Ya akhirnya akhirnya si Peter ceritain kronologinya tuh gimana kan. Terus dia cerita, iya Dam, jadi waktu itu tuh kita lagi di lorong, terus lu datang nyamperin gue pikir, wih ada anak kecil nih lucu, gue terus datang, gue mau elus palanya, begitu mau gue elus palanya, tiba-tiba ditonjok si gue, terus dia kabur sambil ketawa-tawa ngibrit. Gue di depan muka dia cuma bisa ketawa aja sambil mikirin ngebayangin gimana waktu itu. Enggak, tapi gue juga jadi curiga nih, kalau misal memang memori lu nggak ada di situ, itu bener lu bukan, itu satu. Yang kedua, yang ditonjok dia kenapa memori lu yang hilang, itu yang gue bingung. Iya kan? Gue bingung juga, iya bener-bener. Atau dia salah orang, atau Gua dia rasa lagi salah mimpi itu ya. Iya sih. Soalnya, Iya. Terus dia ada tambahan cerita nih, ada tambahan. Lucunya setelah kejadian itu, gue cari-cari lu kagak ada di sekolah. Lucu juga. Gue ngilang, padahal gue selama di sekolah, gue bahkan di sekolah itu bukan tipe yang habis sekolah itu langsung pulang. Gue main dulu sekolah, main basket lah. Bahkan gue sampai dikenal tuh salah satu orang yang kalau pulang tuh biasanya sore. Sampai gue bisa nonton eskulnya anak SMA. Nggak tahu kan waktu itu kayak malas di rumah kan. Di rumah bosan. Akhirnya banyak kan main, kalau nggak main di sekolah, main pulang main warnet atau ke taman komplek gitulah. Oke. Terus hal bodoh apa lagi yang kira-kira lo pernah lakukan selain daripada burung orang lo sikat? Ya walaupun belum tahu itu valid apa enggak ya. Iya. Hal bodoh apa lagi pas SMP ya? Oh SMP. Atau gini, inget juga nih. Apa? Kalau nggak ada gue tanya lagi nih. Ini jadi gini, ini sebenarnya nggak lucu-lucu amat sih, tapi gue cukup ingat kejadian ini. Akhirnya gue merasakan betapa bodohnya diri gue gitu. Jadi waktu SMP 3, gue tuh lagi liburan ke rumah cici gue. Nah cici gue itu orangnya sangat suka rambutnya diwarna-warna merah. Oh merahnya merah terang lagi. Terus sampai suatu ketika gue ngeliatin kan, kayak bininya Aquaman lah ya. Bininya Aquaman, iya, boleh. Oke. Kayak gitu ya. Terus suatu kali tuh dia abis ngecat, dia nawarin gua, Dam, mau nggak nih dicat? Tapi kalau sekarang dipikir bodoh juga ya. Udah tahu ini anak sekolah malah ditawarin gitu kan. Terus akhirnya kan gua penasaran juga kan ya, pengen gaya-gayaan gitu. Namanya anak SMP. Akhirnya gue coba lah tuh. Gue pakai kan, tapi pakainya lucu juga, namanya itu juga cat sisa kan, jadi akhirnya pakainya nggak rata, tau nggak lo? Pakainya cuma sebagian, tapi kena. Jadi pas dipakein tuh kelihatannya kena semua tuh, dapat semua tuh bagian permukaan rambutnya, tapi dalam rambutnya kan kagak kena ya, namanya juga cat sisa. Pas akhirnya udah kelar, udah jadi, wow udah tuh keramas sih kan. Keluar rambut gue kelihatan tuh ada warna yang merah-merahnya. Karena pakainya nggak banyak, jadi cuma kayak merah kepanasan kejemur gitu ya. Iya. Nah, terus gue lihat lagi, sebenarnya nggak ketara amat gitu kan. Nah, selesailah tuh liburan. Liburannya sebetulnya juga nggak lama. Akhirnya pas gue pulang liburan, ketemu teman-teman gue pada nanya, Dam, rambut lu dicat ya? Mau baik teman sekolah, teman gereja, oh itu udah pada tahu tuh, udah pada kelihatan gitu kan. Apalagi kalau misalnya kena sinar matahari, kelihatan banget tuh. Terus, gue ngecat. Nah, uniknya adalah gak lama setelah gue masuk sekolah, gue dipanggil ke ruang guru. Terus? Dan yang dipanggil gue bertiga sama temen gue. Jadi selain gue, ada 2 lagi temen gue cewek, itu juga dipanggil karena rambutnya dicat juga. Itu diceramain tuh gue. Diceramain tuh gue di ruang guru. Gue inget tuh, dibilang, kamu tuh kan udah ciptain rambut bagus-bagus warnanya begitu, malah kamu cat. Terus gue diem. Terus akhirnya disuruh cat lagi warna hitam.
Terus? Akhirnya ya udah gue pulang naik angkot ke rumah dengan malunya gue bilang nyokap, ini tadi dimarahin di ruang guru disuruh cat lagi warna hitam. Akhirnya kan jadi konyol ya. Lu Ya, ya. maksudnya mau gaya-gaya, mau seru-seruan, cat rambutnya juga gagal, kagak merah-merah amat. Terus lo akhirnya suruh dicat rambutnya warna hitam, kan kayak nggak ada gunanya gitu. Iya, Itu di cukup bodoh tiban-tiban sih. gitu aja. Oke, Iya. oke. Tindakan bodoh lah yang lain. SMA atau apa yang kira-kira lo pernah mengalami atau pertama kali puber dah. Lo mulai naksir, ini cantik nih, lo suka nih. Bentar nih. Coba lu dulu dong gantian nih. Apa? Gue Gua rasa apa? cerita lu tuh lebih menarik sebetulnya. Karena setahu gue lu tuh punya stok-stok cerita-cerita menarik waktu lu SMP. Ya, apa ya? Menariknya gue Udah templok. kuda templok ya, main kuda templok lah itu mah kelas 3. Kelas 3 gue udah hitungannya kan kalau SMP kan senior banget kan. Jadi kita udah istilahnya kelas meeting tuh main kuda templok di kelas gitu. Nah, kebetulan temen gue duluan. Nah, kalau kuda templok kan posisi kepalanya itu kan di bawah biji kan. Terus lama nyelodot ke belakang ke depan gitu. Terus yang loncat itu ternyata kekencengan, Pak. Kekencengan sampai nyeruduk tembok. Wah, itu jidat kepala sampai gede begitu gue bilang. Gue sampai ngakak banget. Anjir, gue bilang, Bener-bener lu kenapa benjol gede gitu. parah. Gue sampai bilang gini, lu mau adu kepala lu sama tembok apa bagaimana sih? Karena dia lucunya gini, loncatnya itu terbang melayang kayak mau Terbang. nabrak, kayak emang mau nyundul tembok. Gua bilang, gila ini orang. Tapi itu kelas 3. Gitu. Lucu. Tapi itu kelas 3 sih. Nyundul tembok. Terus apa lagi ya? Gua pernah mulai mungkin dari kelas 1 kali. Kelas 1 gua tuh kebetulan di sekolah tuh memang nggak ada yang di kelas lah maksudnya kan dari satu angkatan tuh ada 15 kelas, gila banyak banget ya. Satu angkatan 15 kelas. 15. Heeh. Satu angkatan 15 kelas. 15 kelas dah. Jadi kelas 11, 12, 13 apa sampai 115 pokoknya belasan deh. Iya kayaknya belasan deh. 115 kayaknya apa segitu deh. Gue lupa lah ya, Itu tapi sekolah kurang tuh. lebih. Sekolah. Itu satu ya. angkatan loh. Satu angkatan. Belum dua angkatan, belum angkatan atas gua, angkatan atas lagi. Nah, kebetulan gue inget 15 Gue tuh 15. Nah, masing-masing orang itu, masing-masing kelas itu biasanya ada istilahnya, ada jagoannya dan pentolannya yang ditakutin. Iya, biasa Nah, biasa gitu kan. Nah, kebetulan di kelas gua nggak ada yang kayak gitu. Bener-bener hitungannya kita tuh bener-bener bermain bareng. Gue juga nggak perlu gue ngerasa nggak perlu gue ditakutin. Ya kita main bareng aja, bercanda aja, gila gitu. Nggak peduli kita. Seenak itulah gitu kita. Nah, sampai suatu titik kebetulan orang yang paling cantik di angkatan dan kakak angkatan semua itu ada di kelas gue. Dan bahkan kakak angkatan pun ngincer tuh orang. Kakak angkatan lu nginter orang. Tapi gue rasa bukan cuma kakak angkatan lu kan. Pasti banyak dong kalau lu bilang paling cantik. Sekarang seangkatan gue sampai kakak angkatan gue aja ngincer itu cewek. Berarti kan, wah. Banyak banget tuh ya. Semlehoy kan. Bener-bener yang hitungannya, waduh. Cakep lah gitu. Masih ingat gak namanya? Ingat. Gue sebut juga nggak apa-apa. Lo mau gue sebut namanya? Ya, gue ingat. Bahaya ya. Ya, nggak apa-apa. Namanya Risna. Tuh, gue kasih. Namanya Risna. Siapa? Risna. Ya, namanya Risna. Nah, dia kebetulan orang Sunda. IG-nya ada IG-nya? Ada, temenan sama gue. Oh, udah follow-followan. Udah, dia punya anak dua. Dia punya anak dua. Udah punya anak dua. Dua aja nggak nambah. Suaminya gue nggak tahu, tapi anaknya kayaknya 2 doang. Nah, udah kayak gitu udah nih. Udah kayak gitu udah dia akhirnya di apa ya? Ditembak lah gitu sama angkatan. Tapi nih angkatan ini ada geng. Jadi itu dia satu geng gitu, ada geng. Nah, di geng itu dia nembak nih. Cowok ini nembak. Gua sama si Risna tuh sebenarnya biasa aja, bener-bener biasa aja. Gua nggak yang PDKT enggak gitu. Nah,
Tapi sampai satu titik itu cowok nembak. Nah ini gini, gue ceritain kronologi guanya dulu ya. Jadi gue nggak tahu cerita itulah. Sebelumnya gue nggak tahu cerita itu. Jadi sampai suatu titik nggak tahu kenapa gue lagi enak-enak, gue dipanggil ke belakang sekolah. Sini lu katanya. Sama kakak kelasnya? Enggak, seangkatan bodoh. Gimana sih? Seangkatan gue. Satu angkatan gue. Tapi panggil dia bergeng. Iya, dia panggil gue. Dan sini lu. Iya. Iya kenapa? Gue bilang, kenapa ini gue dipanggil rame-rame? Ya kayaknya gue ada masalah, tapi gue kayaknya asik-asik aja. Gue gak ngerasa ada musuh gitu kan. Waktu pas dipanggil ke belakang gue ditampol, Pak. Gue bilang, masalah gue apa anjir? Ya gue ditampol. Wah, songong lu ya katanya. Songong? Gue bilang, tunggu dulu, lu kalau mau berantem temanya apa nih? Gue bilang, iya dong. Maksud gue gak mau pukul-pukulan gak jelas. Gue bilang kayak gitu. Iya. Kalau lo mau berantem, jelas dulu temanya apa, yuk kita berantem. Kalau lo main pukul gue begini, gak jelas temanya, gue juga males balas. Buat gue, cemen lo, gue gitu. Gak lo songong lo yang lama-lama ya gue liatin. Lah, tunggu ini apa nih gak jelas. Sampai akhirnya pas lagi ngomong-ngomong begitu, di belakang sana ada yang bisik-bisik. Orangnya datang. Gitu, langsung pecah. Terus, ternyata si Risna yang datang. Gue curiga, ini ada hubungannya sama Risna nih. Gue bilang gitu. Ya udahlah, gue biarinin. Nah pas gue duduk di kelas, tau-tau si Risna datang dengan kayak pahlawan gitu. Udah Den, gue udah omelin. Hah? Tunggu dulu sini lu, gue bilang kayak gitu. Lagi nih, lu ngomelin temanya apa nih? Iya, gue bilang sini lu. Gue bilang gue nggak ngerti nih apa ya maksudnya. Iya, lu tuh dipukul gara-gara gini. Nggak tahu gimana, gue lupa singkatnya. Terus gue akhirnya mendapatkan satu kesimpulan dari cerita orang. Jadi tuh ceritanya gini, itu cowok nembak tuh si Risna. Tapi si Risna ngomong, yang gue dapet ya, kalau salah mohon maaf ya Risna nih kalau ngedenger. yang gue dapet gini, lo nembak gue, lo tanya dulu Denis, gue punya Denis, gitu. Ya gue digebukin. Tapi padahal lu bukan siapa nih, cuma teman biasa. Enggak. Kalau lo pacar gue, gak apa-apa gue berantem deh buat pacar gue. Kagak, pacaran kagak. Kan buat gue jadi anjrit banget lu, pacaran kagak gue digebukin gitu. Itu satu. Tapi di sisi lain gini. Itu si Risna kayak iseng gitu loh. Kenapa nyebutnya lu? Iya kan kayak sengaja isengin lu gitu. Begini. Yang gue tangkep, nah gue pernah denger juga deket dari temen duduknya. Gue lupa namanya siapa, cowok gemuk, memang agak sedikit melambai itu gue inget nih. Tapi gue lupa namanya siapa. Dia sempat ngomong, dia demen sama lu Den. Terus sampai bilang, lu ngeliatin Denis mulu, kenapa cakep ya? Iya sih cakep, tapi Denis bengong mulu pagi-pagi gitu. Ya namanya orang baru kelas pagi-pagi ya bengong, bener gak sih? Hampir semua orang. Gue pikir saat teduh gitu kan. Gue gitu kan, gue bilang, berarti ya udah. Cuman gue ngeliat gini, setelah gue dewasa, gue mikir begini. Mungkin dia mau nolak, tapi cuci tangan, dia bingung mau cuci tangan ke siapa. Iya kan? Ya bukan berarti dia demen sama gua, atau bukan berarti gua ganteng atau apa, gua nggak tahu gitu. Tetapi yang gua lihat nih kayak cuci tangan, tapi pakai nama gue, itu yang gua tangkep. Jadi buat gue anjrit nih orang, gue jadi dikebukin. Itu sih buat gua kampret pertama. Kampret yang kedua nih. Bentar, gua mau nambahin dulu nih tapi. Oh iya, apa? Menurut lo pada saat itu si Risnanya ini lo tertarik sama dia? Kalau lihat dia. Iyalah. Kece. Sempat lu perjuangin gak? Enggak. Itu lucu. Waktu SMP, SMA gue tuh hampir enggak PDKT dah. Enggak. Serius loh. Hampir enggak. SMP, SMA tuh hampir enggak PDKT gue. Tapi pernah sekali PDKT, tapi enggak tahu ya, gue enggak. Mungkin gue blow on cari cara PDKT dan mungkin gue enggak ngerasa pede atau apa. Gue enggak gitu ya. Tapi di sisi lain ada, gue ngerasa gue punya pesona di situ. Nah, tapi gue nggak tahu gimana. Gue nggak ngerti gunainnya tuh. Nah, sisi lain gue. Nah, gitu. ini nih. Pemilik KTP mesti tahu nih konteksnya seasli-aslinya nih. Jadi buat pemilik KTP sekalian, ini host kita nih yang tercinta bilang dia mempesona gitu kan. Tapi gue mau tantang dia nih. Lu abis ini upload foto lu pas SMP atau SMA. Seingat gue waktu itu lu masih kurus dan dekil soalnya. Bener gak? Tapi tetep Dam, pesona gue waktu gue nyanyi, waktu gue ngobrol, itu nggak bisa lepas. Walaupun
Nggak Walaupun bisa, kulit ya. gue hitam, itu ibaratnya good time. Oh, lu. Good. Cookies. Wah, Kerenyes ada dan coklat manis. chipnya. Is. Cocok sama teh pahit. Gitu. Gitu. Apalagi sama kopi susu. Nambah minta nasi Iya. gitu kan. Dan juga Ya, soda itulah. gembira ya kan? Itu nanti konteks soda gembira lain. Nanti ya. Nanti. Yang kedua, yang buat gue ini hal lucu sih. Jadi gimana? Gue lupa gini. Waktu itu kelas gue tuh saking kompaknya Dam, itu tuh pokoknya berisik banget lah. Terus setiap guru ketawa, setiap guru ngelucu apa-apa tuh gue suka ketawa dan gue suka buat sesuatu hal yang jadi perhatian. Nah ketawanya itu gue nggak ketawa ngakak, haha nggak. Setiap ada guru yang konyol, gue pasti kata gini, ya. Gitu. Setiap dia ketawa, Nora itu ketawa. iya. Setiap itu, ya. Nah, Itu lo doang atau teman-teman lu juga Gua begitu doang. ada? Gua Lu doang. Wah, Sehingga iya. ada temen gua bawa itu dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, temen gua yang dulunya kelas 1 terus ngedenger Dennis tuh ketawanya itu jadi trademark. Tuh, itu ya. Gimana? Itu, ya. Gitu. Iya. Kalau ketawa gua masih gitu. Nah, terus Oke. pernah kejadian waktu itu kelas 1 nih, saking kompaknya banget ya. Kompak banget. Nah, gue inget namanya Manto. Ini nama teman gue Manto. Hermanto, Oke. panggilnya Manto. Hermanto. Nah, dia kalau nyeletuk tuh gila sih.Gue nggak tahu dia nasib dia sekarang apa ya. Entah jadi apa gue nggak tahu lah. Tapi waktu itu ribut banget. Nah, pas lagi ribut ada yang main petasan di kelas Dam. Di kelas main petasan. Petasan di kelas. Wah, iya. Gila nggak lu bayangin nggak main petasan di kelas? Nah, kebetulan kelas gue itu adalah kelas yang paling deket sama ke kantor guru, ruang kepala sekolah. Jadi itu gini, kelas gua, terus juga kantor wakil kepala sekolah, ruang kepala sekolah, terus sampingnya baru ruang guru. Jadi kalau misalnya mau ke kelas yang lain itu ke kelas gua. Nah, meledak-ledak kan, main petasan korek, spek, keluar. Nah, kebetulan gue inget nih, gue kan nggak suka yang begitu-gitu kan, gue di depan. Iya. Gue di depan dan ternyata bener nih. Lu kalau bisa berkelakuan baik nih, denger nih ya semua ya pemilik KTP. Lu kalau memang kelakuan lu baik, lu nggak akan diserang kalaupun misalnya ada sesuatu hal yang gaduh. Tapi kalau kelakuan lu brengsek ya, biar bukan lu yang salah, lu digampar. Karena temen gue tuh si Jadi Manto, gurunya datang ke kelas terus ngeliat pada main petasan. gurunya datang. Iya, enggak. Datang ke kelas. Udah meledak. Gini, bukan. Gua nggak ada hubungan sama ketawa sih. Cuman itu adalah keunikan gua Oke. aja. Nah, Cuma itu lucu. waktu pas main ke kelas, bukan main ke kelas, pas lagi main meledak itu tuh di kelas ya, udah hancur lebur lah tuh. Waduh. Wakil kepala sekolah turun, tinggi gede, orang angkatan udara, jadi tinggi gede. Angkatan Kepala udara. sekolah lu angkatan udara. Iya, ya pokoknya di situ lah ditempatin. Gua nggak Sekolah tahu dia militer apa lu? ada. Kan gua di angkasa. Oh, lu di angkasa? Ini Dirgantara. Iya, Dirgantara gua. Oh. Iya, Iya. SMP Oke, gua lanjut. Dirgantara. Iya, angkasa. Nah, meledak gitu, turun nih. Tak. Ketemu sama si Manto. Manto nggak salah apa-apa, baru datang dari kantin ditampar. Itu gue kaget dong di depan gue soalnya Dam. Kok ditampar anak orang? Kok ditampar? Terus bilang gini, kamunya bandel, dia bilang begitu. Apaan Pak katanya? Saya di kantin, saya nggak tahu apa-apa. Itu tadi kamu main petasan kan? Dia bilang gitu. Enggak, saya cuma memeriahkan. Pelakunya Iya, saya belum cuma dihukum. Pemeriahnya udah dihukum ya. Iya, kira itu akhirnya nggak ketahuan siapa. Terus gara-gara dia ngomong, saya kan cuma memeriahkan, itu kepala sekolah jadi ketawa dan akhirnya udah selesai masalah tuh beres. Kok memeriahkan? Gue bilang, lu kayak perayaan 17 Agustus ada yang memeriahkan acara. Gitu. Apalagi ya? SMP gue, ada yang Tapi demen gue sama rasa gue. harusnya ada yang lucu-lucu sih kalau misalnya lu di sekolah di angkasa sih. Banyak, tapi gue lupa ya. Satu momen yang nggak lupa ya. Jadi gini, waktu itu kan orang-orang tahu lah bahwa si Risna cuci tangan pakai nama gue.
Nah, kebetulan ada satu Oke. cewek yang suka sama gue. Suka. Nah, ini ketahuan dia suka. Dan banyak yang bilang, Den, dia suka sama lo. Nah, sorry, nama ini gue gak bisa sebut. Karena ini jadi seolah-olah korban. Karena gue gak enak. Nanti kalau misalnya dia ngedenger kan, si Dennis pede banget, dia suka-suka sama gue gitu. Enggak kan. Jadi gue gak bisa sebut Tapi lah. kira-kira Namanya sih. teman sekolah lu yang denger ini tahu lah ya. Kalau teman deket gue harusnya tahu. Kalau teman deket gue harusnya tahu. Oke. Nah, terus dia suka nih. Terus ngobrol-ngobrol tuh gue inget banget di lapangan pas lagi pelajaran olahraga kan gitu ya, ada yang olahraga ada yang duduk gitu. Kebetulan gue lagi duduk aja, Nah, ini cewek di samping gue nanya, ngobrol-ngobrol. Anaknya pinter. Kalau yang Risna ini gue nggak inget dia pinter apa enggak ya, kayaknya sih enggak. Tapi cakep aja. Tapi cakep. Juara. Tapi kalau lah ini pokoknya. pinter tapi nggak cakep. Iya, buat gua nggak secakep Risna. Pokoknya kalau ngelihat Risna tuh, bawaannya Yamaha. Tau nggak apa? Semakin Yamaha, di depan. Semakin di depan. Iya, bawaannya gitu. Semakin di depan. Wah, gitu. Pokoknya bawaannya Yamaha. Nah, Kalau yang sampai sekarang? Ya sekarang ya udah bini orang, gua nggak enak komentarin. Enggak, yang sama lu sekarang. Oh, mau gua sekarang. Wah, semakin semakin Konten berbahaya. Ya udah lanjut ya ke SMA ya, SMP ya. Oke. Demi keselamatan para pemilik KTP sekalian, maka akan kita lanjutkan ceritanya ya. Iya, oke. Nah, terus akhirnya apa namanya? Nah, waktu lagi ngobrol-ngobrol gitu sama ini cewek, gue lupa dia ngobrol menjurus-jurus atau gimana, nanya tentang gue suka sama siapa. Terus akhirnya gue diem aja. Kode, memang gue bisa ngebaca, oh ini kode nih. Tapi gue SMP belum jago lah untuk ngeliding kan. Tapi gue udah belajar punya, Morse. udah punya naluri bakat yang baik gitu. Ya, gue ngerasa itu. Nah, dia nanya-nanya gitu. Ya, nggak tahu gimana. Gue lupa temen nyeletuk atau apa. Oh, dia nanya siapa yang paling cantik dah, kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Gue lupa deh. Iya, gue jawab secara natural dan normal aja, semua juga sepakat ya di series yang cakep. Dia tiba-tiba berdiri terus kayak ngambek terus nulis di papan tulis Dennis love Risna, terus dia bete sama gue. Anjir, gue bilang apaan. Bocah banget. Ya itu SMP ya kan, itu pas SMP. Itu kalau yang zaman sekarang itu udah dipamer di sosmed tuh, trending langsung di Twitter. Iya. Tapi dulu kan masih zamannya apa, belum BB pun belum ada, Nokia pun belum ada. Itu SMP lah, belum sampai sebegitunya gitu. Ya itu sih. Terus apalagi yang paling sedap SMP itu, ya gue sih gitu ya. Lu dong, lu SMP gimana lu? Gue SMP ya. Kalau gue SMP, gue masih mikir-mikir sebetulnya apa yang lucu ya. Tapi kalau di SMP tuh gue sangat inget kalau gue tuh populer. Ini bener-bener kalau misalkan lu tanya-tanya teman-teman gue yang pas gue SMP, gue tuh bener-bener populer gue. Iya, lu di kalangan kenapa? Di kalangan pasar. Di kalangan cici. Jadi gue tuh punya banyak cici-cici angkat. Serius. Oh, lu disayang sama cici-cici. Iya. Dan itu sampai bukan cuma anak SMP 2, SMP 3, sampai anak SMA 3 juga ada. Mungkin dia ngelihat lu kayak Sun Gokong Mini kali, Dam. Jadi dia tertarik. jadi dia tertarik. Ih, lucu gitu kan. Hancur nih, Mas, gua hancur. Lucu. Ih, kok ini binatang kok bisa ngomong, lucu gitu. Mungkin gitu, Dam. Aduh, berat. Iya. Terus. Kejebak. Bikin kontennya sama dia sih. Terus. Banyak cici-cici. Iya, karena ya apa ya? Gue sempet nanya sih. Dan mereka bilang gue emang lucu gitu waktu itu. Gue harus realistis ya di sini ya. Waktu itu. Jadi nurut juga ya, nurut ya. Nurut, ya nurut mungkin nurut. Nurut, lucu. Diminta
Lempar kacang lo ambil. Kecil kan gua gitu ya. Lempar kacang. Iya. Terus. Jadi terus gua waktu itu kecil, pendek. Iya, mungil kan kayak Sun Gokong bonsai Iya. kan. Udah jangan dibahas lagi ke arah Sun Gokong. Terus. Iya, jadi tuh gue punya banyak sampai yang lucunya waktu itu tuh ada Cici yang di SMP 3. Oh, ini cakep. Kece. Cakep. Kece badai. Oke, terus. Nah, teman gue yang jadi korban tonjokan gue itu kenal juga nih, tahu nih kalau misalkan dia denger dia tahu nih. Iya. Terus. Kalau bisa klarifikasi tuh ke dia tuh. Iya, seangkatan dong. Seangkatan. Iya, berarti seangkatan sama si Peter. Seangkatan tapi beda kelas. Sih ya. Oke, terus. Iya. Nah, ini gue cukup deket banget. Sampai kadang-kadang tuh waktu itu zamannya kan masih SMS-an tuh. Sempat SMS-an juga kayaknya deh. Terus. Tapi suatu ketika entah kenapa tiba-tiba ngejauh. Padahal tadinya dekat banget, apa-apa cariin gua terus hampir selalu bareng lah. Mungkin dia punya peliharaan lain kali. Udah kita bahas yang lain aja lah ya. Gue juga nggak tahu ini tujuannya gue cerita ini apa arahnya. Enggak, tapi kan gini Dam, kali aja dia bosen. Maksudnya Iya, bosen kan. Bisa jadi dia dari suka monyet udah suka anjing.